The King. Jenna. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami di channelnya Fun Movie Channel. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita dari film Peaky Blinders, dan sekarang masuk ke season 3 episode 2. Dan tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke alur ceritanya. Intro. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Di awal film, ketika shift malam, Thomas datang ke lokasi perakitan mobil. Dia menyuap mandor di sana untuk masuk ke gudang nomor 6. Dia pun tidak bisa melawan karena khawatir dengan keselamatan keluarganya. Di gudang itu ternyata disimpan puluhan tank tempur. Kemudian Thomas bertemu dengan seorang pastor yang punya pengaruh sangat kuat dan bisa mengendalikan parlemen beserta kepolisian pusat hingga berani melawan dan menekan Thomas. Dia akan dipertemukan dengan anggota parlemen yang bernama Patrick di lain hari. Namun sepertinya Thomas tidak menyukai permainan mereka. Terungkap, di gudang itu terdapat 27 tank tempur untuk digunakan sebagai alat tempur politik mereka di Georgia. Thomas kemudian disuruh menemui seseorang di Hotel Ritz. I will have an office there. Dan inilah sosok penting yang merupakan paman dari Dencis yang akan menemui Thomas. Arthur dan John diperintahkan Thomas untuk menemui gangster senior dari Changreta. Restoran mereka dibakar agar anaknya tidak menemui Lizzie. Keluarga Shelby tidak setuju anaknya dekat dengan Lizzie yang punya jabatan penting di perusahaan Shelby. Namun George, melihat Arthur sekarang makin lemah, tidak berani melawan mereka akibat pengaruh istrinya, yaitu Linda. Thomas mengunjungi Ada Shelby di perpustakaan, meminta buku tentang revolusi Rusia. Ia membaca satu halaman tentang Petrovich Romanov. Ada bertanya kepada Thomas tentang orang Rusia yang hadir di pernikahannya, yaitu Anton Kalidin, dan Thomas tidak menjawabnya. Di sisi lain, Bibi Polly datang meminta John untuk melakukan kompromi dan minta maaf kepada Changreta gangster Itali itu. Namun John tidak setuju dengan usulnya dan lebih memilih untuk menghancurkan mereka. But we don't want rebellion. For any inconvenience, say it was all her fault. Thomas datang ke Hotel Ritz di London untuk bertemu dengan Tuan Romanov. Sang pelayan justru meminta uang karena Romanov dianggap sudah berhutang kepada hotel ini. Hingga Thomas mengeluarkan sejumlah uangnya, dan barulah dia berubah menghormatinya. Romanov inilah yang sebelumnya mengirimkan uang melalui si cantik Dencis untuk membeli senjata kepada Thomas lewat perantara Churchill. Dan dia hanya menerima $10.000 dari yang dijanjikan 40.000. Hingga si Romanov ini mengeluarkan salah satu batu safirnya untuk Thomas. Di sebuah tempat pemesanan jas, John muncul dan langsung menghajar habis si Changreta yang berani mendekati Lizzie. Thomas menemukan seorang wanita yang dekat dengan Michael. Dia adalah anak dari si pembuat mobil. Kemudian, Thomas mengumpulkan keluarganya, dan awalnya Polly dan Arthur mengira dia akan menyalahkan John karena aksi kekerasannya kepada gangster Itali. Namun yang terjadi justru Thomas memuji keberaniannya, dan itu memang dia harus lakukan untuk menunjukkan kekuasaan Peaky Blinders. Bagi Thomas, jika sekali mereka minta maaf dan berkompromi maka selamanya akan seperti itu. Dan karena ucapan itulah Polly dan Arthur berbalik malu. Terlebih Arthur yang sekarang dikatakan lemah, dan malam ini mereka disuruh untuk mengambil alih 2 bar Changreta. Romanov dipanggil oleh Lady
karena mereka menganggap Thomas telah merendahkannya. Setelah pekerjaan yang mereka inginkan dikerjakan oleh Thomas, dia mau Thomas dihabisi. Возможно, тебе нужно будет убить мистера Шелби. Thomas pulang ke rumahnya dan langsung memberikan batu safir itu kepada Grace dan memintanya digunakan ketika acara amal perusahaan Shelby. Setelah mengambil alih bar Itali itu, Arthur memilih untuk pulang kembali. Sementara itu, di rumah sakit Chanleta merasakan kesakitan. Ayahnya yang dendam hendak mengutus seseorang untuk melakukan aksi balas dendam. Di keesokan harinya, ketika Thomas ke markas, dia rupanya melihat beberapa anggota polisi dari kantor pusat mengawasi mereka. Hingga tidak lama, mereka menerobos masuk dan langsung menangkapnya. Tell Polly it's Russian business, John. Pastor itu kembali menemui Thomas. Dia menekan Thomas untuk patuh terhadap perintahnya, karena kepolisian pusat seperti anjingnya yang bisa ia kendalikan. Dia mengancam istri dan anaknya jika Thomas melawan perintahnya. Thomas pun bergegas pulang dan melihat keadaan Charles, dan dia pun menemukan sebuah pesan. Dan junitnya sekarang Polly karena seorang pelukis tua yang jujur mengaguminya. Menjelang hari aman, Grace mempercantik dirinya dengan batu safir itu. Dan Grace memperkenalkan pimpinan Dewan Kota kepada Thomas. Namun Thomas terkejut ketika melihat Pastor dan si Patrick berada di sana. Mereka kemudian berbicara di ruang gelap. Dan mereka kembali membicarakan tentang pengiriman tank tempur itu. Mereka meminta Thomas untuk membawa Dancis melihat tank tersebut di gudang itu. Di luar dugaan, Dancis telah mengobrol dengan Grace yang membuat Thomas makin sakit kepala. Terlebih safir tersebut dia dapatkan dari pamannya. Grace akhirnya cemburu akibat perlakuan wanita itu. Dan tiba-tiba, seseorang menembak Grace. Dan film pun berakhir. Gimanakah nasib Grace setelah tertembak oleh orang yang tidak dikenal itu? Kita nantikan saja di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam dan sampai jumpa.